Oke, halo semuanya. Selamat datang di monolog Pena Senja yang pertama. Jadi ini semacam podcast gitu yang sebenarnya tujuannya karena tadinya udah direncanain dari lama, tapi karena baru karena pandemi ini juga jadi mendukung keadaannya, jadi punya waktunya. Jadi kenapa nggak kita buat? Oke, nama gue Victor, gue adalah host kalian di sini. Gue juga adalah adminnya Pena Senja, satu-satunya admin. Jadi Pena Senja basically karya dari gue. Dan untuk itu kali ini gue juga pengen lebih ke gimana ya? Gue pengen lebih kenal aja sih sama orang-orang yang udah follow Pena Senja. Beberapa minggu lalu kayaknya gue pernah sempat juga bikin polling, nanyain kalian tuh udah berapa lama sih follow Pena Senja, dan ternyata ada yang udah dari berapa tahun lalu, mungkin dari awal-awal banget udah ada, dan gue sangat appreciate itu. Gue sampai saat ini tuh orangnya sebenarnya cuek banget, nggak yang terlalu peduli terhadap follower atau gimana, tapi di saat-saat kayak gini gue rasa ya adalah kesempatan kita untuk lebih mengenal. Untuk gue juga mungkin pengen sih denger-denger cerita dari kalian yang mungkin juga bakal bisa jadi inspirasi gue buat nulis lagi, karena jujur aja akhir-akhir ini lagi jarang banget punya inspirasi buat nulis karena mungkin gue udah nggak segalau dulu. Gue udah mulai tua. By the way, ada kalau ada suara-suara anjing mohon maaf karena ya di rumah gue ada banyak banget doggy. So sorry for that. eh Apalagi ya, ini adalah episode 0, ini adalah introductionnya. Jadi harapan gue, karena gue juga sebenarnya belum tahu gue punya konsep untuk monolog ini, tapi konsepnya masih sangat-sangat sederhana. Tapi gue sangat butuh sih bantuan kalian semua untuk kasih masukan gimana podcast ini atau monolog ini berjalannya, kira-kira bagusnya kayak gimana, lamanya tuh selama apa sih. Dan gue sih rencananya ya mungkin nggak yang kayak bakal berpuluh-puluh menit sih. Gue pengen ngebatesin karena gue takut juga kalian yang denger tuh bosen. Tapi ya kita lihat aja nanti inputnya kayak gimana. Terus juga gue lebih casual aja, gak yang terlalu serius, dan lebih gak pakai video juga karena lumayan berat ya kalau pakai video tuh, ngerekamnya juga lama, dan gue juga ngomongnya jadi mungkin agak-agak jaim-jaim, sosok jaim gitu. Jadi mendingan suara aja. Itu aja sih dari gue. um, Ya hopefully semoga monolog ini bisa terus panjang. Jadi rencana awalnya adalah biasanya gue akan membahas satu topik dulu yang jadi keresahan gue apapun itu, dan apapun yang gue sampaikan di sini semuanya, hampir semuanya opini gue pribadi. Boleh banget kalian gak setuju, boleh juga kalian setuju, boleh kalian komentar, dan gue juga boleh untuk berpendapat juga kalau gue saling gak setuju sama kalian. Jadi kita lebih buka diskusi yang dewasa aja, nggak perlu yang sampai terlalu serius sampai kita kayak kayaknya tuh ada sesuatu yang gue tuh nggak betah nih punya follower gini, atau kalian aduh Pena Senja ternyata kayak gini. It's okay, nggak masalah buat gue. Buat kalian pun kita belajar untuk saling mendengarkan dan saling berbicara. Jadi bicara sama dengernya itu seimbang supaya kita tuh tahu masukan, tahu persepsi hal-hal yang gue sampaikan di sini juga. Nanti kan gue bakal buka, gue udah buka sih tadi beberapa. Jadi gue minta kalian yang mau curhat, yang mau cerita, yang mau apapun lah, mau request juga boleh. Request kata-kata mungkin nanti akan gue bikinin next time-nya. Udah gue buka, jadi kalian kalau mau cerita-cerita mungkin akan kita bahas di sini nanti. Bakal gue omongin di sini, dan kalau syukur-syukur kalau bisa dapet jalan keluarnya. Tapi kan gue bukan psikolog, bukan dokter, dokter cinta atau apapun itu. Jadi paling gue sih bisa membantu memberikan persepsi aja dari kacamata gue, dari pengalaman gue mungkin. Siapa tahu itu bisa membantu kalian dan it's good. Tapi menurut gue sih gak usah berekspektasi terlalu besar terhadap gue. uh, Jadikan aja monolog ini ruang kita untuk saling bicara. Buat kalian yang juga pengen nyampein sesuatu, mau salam-salam atau apapun, ya hopefully semoga aja orang yang kalian salamin denger podcast ini juga. Gue juga nggak punya harapan yang besar banget. Gue juga eh, nggak pengen nggak pengen apa-apa dari podcast ini. Gue nggak pengen podcast ini jadi gede banget atau jadi gede aja. Mungkin menurut gue ya enggak sih. Kalau kalian bilang munafik lu pasti butuh duit, kan enggak juga, karena gue purely bikin ini
supaya melepaskan keresahan gue aja, karena gue adalah salah satu orang yang sangat 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 overthinking. Dan gue rasa ini adalah media yang tepat sih buat ngeluarinnya aja gitu. Jadi gue kalau mau ngomel-ngomel atau gue punya keresahan terhadap sesuatu, walaupun gak ada yang denger juga, tapi it's better to say it than just to keep it in myself. Asik, so Inggris banget ya. Ya intinya kayak gitulah. Semoga kalian bisa betah juga dengerin. Sekali lagi nama gue Victor. Kalau kalian pengen lebih tahu soal personal life gue, Instagram gue di @victorraux. Gak penting-penting banget sih, tapi in case kalau kalian ternyata penasaran untuk siapa sih gue sebenarnya, lihat aja di followingnya Pena Senja ada. Selain ada member-member Blackpink yang di follow oleh Pena Senja. Oke, gue rasa itu aja. Jadi sekarang kita kan mulai, ini udah 6 menitan. Gue akan mulai bahas-bahas beberapa hal yang udah kalian kirim. Karena ini masih opening, jadi sebenarnya belum ada tema tertentu buat kali ini. Tapi udah ada, tadi gue udah buka media untuk kalian untuk curhat atau cerita, dan udah ada beberapa yang kirim, gak banyak. But it's okay. Semoga aja ini bisa membantu kalian. Oke? Oke, gue akan lihat beberapa hal yang udah dikirimin di Instagram dulu. Sebelumnya gue gak tahu sih ini harus dibacain namanya atau enggak. Gue takut mungkin dia malah gak pengen dibacain namanya. Jadi untuk kali ini kita seragamkan saja semuanya. Jangan dibacain namanya, keep it anonymous, gak ada namanya. Nanti kalau next time ternyata kalian requestnya pengen dibacain, ya itu beda cerita. Oke? Gue lihat dari mana dulu nih. Oke, nih ada satu panjang juga nih. Kak, aku kan punya sahabat deket banget. Dia suka ngejemput atau nganter pulang sekolah. Tiba-tiba aku sama dia saling suka. Terus dia ngasih suatu komitmen, oke? Aku pikirin komitmen tanpa status pacaran itu udah cukup, oke? Komitmen tanpa status pacaran. Karena pada waktu itu aku gak mau kehilangan dia dan pengen memiliki dia. Nah, hubungan itu tuh cuma bertahan 3 mingguan. Dia mutusin komitmennya, katanya gak mau pacaran. Terus aku barbar. Oke, dongki barbar. Terus hidupnya aja belum bener katanya. Oke. Aku gak bisa apa-apa. Terus 2 hari setelah itu dia punya pacar yang sampai detik ini masih sama-sama. Sedangkan aku tidak baik setelah dia memutuskan mengakhiri, apalagi dengar dia punya pacar sampai saat ini aku belum sembuh dengan apa yang terjadi. Persahabatan kita juga jadi renggang banget, Kak. Aku kehilangan dia. Aku masih gak rela, aku mencintai dia. Semua kekurangannya, Kak. Aku terima dia apa adanya, tapi kenapa sih harus kayak gini? Aku mesti gimana sekarang? Oke, suara hujannya makin gede. Gue turut sedih buat lo yang ngirimin ini ke gue. Dan gue rasa kalau ini bisa nolong lo dikit ya, lo gak sendirian sih menurut gue. Banyak banget pasti diantara kita yang punya kasus yang sama. Kita dekat sama seorang yang tadinya sahabatan, tadinya teman baik, kita udah nyaman dengan keadaan itu. Tapi namanya perasaan ya, hati kita kan satu-satunya hal yang di dalam diri kita, tapi dia paling susah dibilangin kan. Jadi kadang dia suka aja gitu jatuh cinta sama orang yang salah. Tapi menurut gue hidup itu memang harus dipenuhi dengan jatuh cinta dengan orang yang salah sih. Walaupun gak sebanyak-banyaknya juga sih. Karena itu yang bisa ngajarin kita tentang suatu hal. Kadang-kadang kita emang diizinin aja sama Tuhan ketemu orang yang kelihatannya awalnya tuh kayaknya tepat banget, tapi seiring berjalannya waktu kayaknya semakin lama ternyata gak setepat itu ya. Ternyata kita salah sih nilainya. Mungkin kita terbias dengan perasaan-perasaan sesaat aja. Tapi di sini gue ngerti banget kenapa lu ngerasa kehilangan, karena lebih parah ketika kita sebelumnya bersahabat sama dia. Nyamannya itu mungkin kita udah jauh lebih apa adanya ya. Karena kan sebelumnya kalau misalnya kita sama cowok atau sama cewek yang kita gebet-gebet belum tapi nggak temenan dulu, biasanya kita jaim-jaim, ya nggak sih? Kita jaim-jaim, kita kayak menahan diri, menahan semua hal-hal yang bikin malu lah. Tapi buat diri kita sendiri. Nanti waktu udah jadian, udah lumayan nyaman, udah semakin lama baru deh keluar kan. Tapi kalau misalnya dari awalnya sahabatan tuh memang agak berat sih menurut gue.
salah satu tips gue emang kalau gue pribadi kalau mau deketin orang atau gue mau suka sama orang sebisa mungkin gue nggak mau temenan dulu deh sama dia, karena kalau temenan dulu tuh rempong banget. Itu berlaku buat gue sih, jadi gue mengambil jalan aman itu. Persepsi gue tentang yang lu alamin sekarang ini sih, menurut gue stay strong. Gue tahu nih kedengarannya alah lumayan enak ngomong doang stay strong bullshit gitu. Menurut gue stay strong dalam artian ketika lu saat ini sedang galau, nikmatilah galau lu, nikmatilah hal-hal yang bikin lu saat ini dilema. Tapi lu harus yakin, lu harus tahu bahwa setelah ini lu akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Lu tuh nggak bakal stuck di sini terus. Dia ninggalin lu, perasaan sakitnya tuh seiring berjalannya waktu nggak akan sesakit itu lagi nanti gitu. Dan nanti lu akan makin kuat karena itu. Apalagi di sini nih dia udah punya cewek lagi dengan alasannya. Sebenarnya agak-agak sorry ya, agak-agak lucu juga sih ceritanya karena dia pakai bilang lu barbar lah, terus dia hubungannya bertahan 3 mingguan. Kalian juga bikin komitmen, tiba-tiba aku sama dia saling suka terus dia ngasih suatu komitmennya tuh menurut gue agak-agak gimana gitu, komitmen tapi nggak pacaran gitu, tapi kalian kayak gue suka sama lu suka sama gue, ayo kita bikin komitmen tapi nggak pacaran. Menurut gue pribadi itu lebih baik dihindarin sih, karena kalau emang mau komitmen sekalian kenapa nggak pacaran sekalian, ya nggak sih? Terus kenapa lo harus komitmen tapi nggak pacaran gitu loh? Mungkin karena kalian takut persahabatannya rusak. Tapi anyway, Indian persahabatannya pun akhirnya renggang, yang karena itulah yang sering ditakutin sama orang-orang kan. Ketika kita bersahabat sama orang udah baik, terus kita suka sama dia, hancur sudah semua persahabatannya gitu loh. Lu kehilangan dia itu hal yang wajar banget. Dan gue sih belum pernah punya temen yang kayak gitu sih. Tapi gue banyak lihat-lihat ceritanya, dan kalau misalnya lu bisa saat ini ya lu bersedih dan lu akan diberi kekuatan nanti untuk ngalahin semua itu. Lu dendam aja, dendam dalam hati sih kata gue sih nggak apa-apa. Tapi asal jangan sampai dendam lu mengarahkan lu untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Itu jangan sampai karena lu dendam terus akhirnya lu membuat orang lain jadi korban. Misalnya lu kayak ya udahlah gue pacaran aja sama siapapun, jadiin orang itu pelarian. Kalian akan rugi, masing-masing kalian juga akan rugi. Lu bakal rugi, si pelarian lu juga kasihan gitu loh. Kalau lu in morality-nya baik sih menurut gue, lu tuh secara pribadi pasti bisa ngelewatinnya. Oke, I'm sorry if I'm all talk, kalau gue ngomong doang kerjanya. Tapi ya gue harap itu bisa sedikit membantu. Oke, next. Gila gitu ya, panjang banget ya. Malam kak, kalau lagi friendzone gimana kak? Tapi kita nggak yakin bakalan bisa bersama karena keadaan yang nggak memungkinkan. Kurang detail sih lu ngomongnya, keadaan yang nggak memungkinkan tuh kayak gimana gitu. Tapi ini sedikit berhubungan sama yang tadi udah gue bahas juga. Kalau lagi friendzone gimana itulah. Kalau misalnya lu udah suka sama orang nih, tips dari gue, tips pertama banget yang harus lu lakuin, sebisa mungkin jangan PDKT sebagai temen dulu gitu. Karena itu bakal menuntun lu pelan-pelan buka pintu masuk ke ruangan friendzone gitu loh. Mendingan lu gak tahu aja di sana semua ada pintu, lu tutup aja pintu, lu jalan aja lurus terus. Atau kalau perlu lu langsung tunjukin bahwa lu emang tertarik sama dia untuk lu jadiin pacar gitu loh. Yang sering terjadi adalah lu takut untuk memperlihatkan itu karena lu takut ditolak gitu kan. Kalau gue pribadi, kayak gue mendingan gue persiapkan waktu gue. Dia belum tahu apa-apa, tapi gue persiapin mental gue nih. Jadi suatu saat kalau gue emang udah berani, gue bakal memperlihatkan itu walaupun gak langsung nembak. Tapi gue siap dengan konsekuensinya. Jadi lu siap aja ditolak gitu. Ya kalau kata bokap gue, cowok itu ditolak cewek itu udah hakikatnya. Tapi kalau diterima itu hoki. Ya itu nggak sebenarnya benar, tapi itu sedikit menghibur sih. Jadi kalau kita ditolak ya udah emang kita udah sepantas ditolak. Tapi jangan sampai lu yang ngasal-ngasal doang, nggak ada perjuangan, nggak ada ngerubah diri jadi lebih baik, terus kayak ya udahlah asal aja gue, ntar jadi tolak juga ya udah gitu. Nggak gitu menurut gue. Lu harus tetap ngembangin diri lu jadi orang yang lebih baik dulu.
jadi orang yang setidaknya dia akan inginkan, nah baru boleh lu siap ditolak. Itulah intinya. Tapi buat friendzone ini kalau misalnya lu udah terjebak di dalamnya, kalau udah terlanjur banget nih, ya pilihan lu ada dua sih menurut gue. Yang pertama, kalau lu emang mau mengorbankan pertemanan itu untuk sebuah hubungan yang lebih baik, ya lu mau nggak mau harus ngomong ke dia. Gue percaya kalau misalnya orang udah suka, udah punya ketertarikan, sekalipun lu awalnya friendzone, dia pasti juga bakal mikir nantinya. Kasih dia waktu, jangan maksa dia langsung untuk kasih jawaban, tapi kasih dia waktu untuk, selama ini lu nganggep gue sebagai temen nih. Gimana kalau mulai sekarang, lu mulai ngelihat gue sebagai orang yang bakal ada di samping lu. Pantas gak gitu. Tapi ya, lu harus siap-siap juga. Kalau diterima, lu harus siap. Dan kalau ditolak, lu juga harus siap. Oke, pilihan yang keduanya ya lu pendem aja terus karena kalau lu sangat menghargai persahabatan itu. Dan ya either way dua-duanya juga pasti ada ruginya, pasti ada untungnya. Lu tinggal pilih yang mana yang lebih worth buat lu. Lu pengen banget gak sih sama dia? Atau lu kayak enggak lah, mendingan gua keep aja, gua cari orang lain. Oke, podcast ini sudah cukup lama, jadi untuk kali ini 2 hal itu dulu yang gua bahas. Sekali lagi thank you buat semuanya yang udah mau denger. Gue sangat I look forward for all the input yang kalian mau kasih, semua masukannya, supaya gue juga bisa menimang-nimang apa yang harus gue lakukan terhadap monolog ini. Itu aja dari gue. Gak usah subscribe, gak usah like, terserah lo semua. Yang penting kalian mau denger, kita udah di satu tempat ini bareng-bareng aja, itu udah sangat udah sesuatu yang sangat menyenangkan buat gue. Oke? Itu aja dari gue. I see you next time. Peace.